Selamat malam. Saat ini saya akan melanjutkan membaca kitab Yeremia, yaitu dari Yeremia 32. Pembelian ladang sebagai jaminan dari keselamatan Yehuda yang akan datang. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia dalam tahun yang ke-10 pemerintahan Sedekia, Raja Yehuda. Itulah tahun yang ke-18 pemerintahan Nebukadnezar. Pada waktu itu tentara Raja Babil mengepung Yerusalem, dan Nabi Yeremia ditahan di pelataran penjagaan yang ada di istana Raja Yehuda. Sebab Sedekia Raja Yehuda telah menahan dia di sana dengan tuduhan, "Mengapa engkau bernubuat? Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babil, supaya ia mendudukinya." Sedekia Raja Yehuda tidak akan luput dari tangan orang Kasdim, melainkan pasti akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babil, sehingga ia berbicara dengan dia mulut sama mulut dan melihat dia mata sama mata. Sedekia akan dibawanya ke Babil, dan di sanalah ia akan tinggal sampai aku memperhatikannya. Demikianlah firman Tuhan. Apabila kamu berperang melawan orang Kasdim itu, kamu tidak akan beruntung. Berkatalah Yeremia, firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sesungguhnya Hanamel, anak Salum, pamanmu, akan datang kepadamu dengan usul, belilah ladangku yang di Anatot itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak tebus untuk membelinya. Kemudian sesuai dengan firman Tuhan, datanglah Hanamel, anak pamanku, kepadaku di pelataran penjagaan dan mengusulkan kepadaku, belilah ladangku yang di Anatot di daerah Benyamin itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak milik dan hak tebus, belilah itu. Maka taulah aku bahwa itu adalah firman Tuhan. Jadi aku membeli ladang yang di Anatot itu dari Hanamel, anak pamanku, dan menimbang uang baginya 17 sikal perak. Aku menulis surat pembelian, memeteraikannya, memanggil saksi-saksi, dan menimbang perak itu dengan neraca. Lalu aku mengambil surat pembelian yang berisi syarat dan ketetapan itu, baik yang dimeteraikan maupun salinannya yang terbuka. Kemudian aku memberikan surat pembelian itu kepada Baruk bin Neria bin Mahseah di depan Hanamel, anak pamanku, di depan para saksi yang telah menandatangani surat pembelian itu, dan di depan semua orang Yehuda yang ada di pelataran penjagaan itu. Di depan mereka aku memerintahkan kepada Baruk, kataku, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, ambillah surat-surat ini, baik surat pembelian yang dimeteraikan itu maupun salinan yang terbuka ini. Taruhlah semuanya itu dalam bejana tanah, supaya dapat tahan lama. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, rumah, ladang, dan kebun anggur akan dibeli pula di negeri ini. Sesudah kuberikan surat pembelian itu kepada Baruk bin Neria, berdoalah aku kepada Tuhan, kataku, ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Engkaulah yang menunjukkan kasih setiamu kepada beribu-ribu orang dan yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya yang datang kemudian. Ya Allah yang besar dan perkasa, namamu adalah Tuhan semesta alam, besar dalam rancanganmu dan agung dalam perbuatanmu. Matamu terbuka terhadap segala tingkah langkah anak-anak manusia, dengan mengganjar setiap orang sesuai dengan tingkah langkahnya dan sesuai dengan buah perbuatannya.
Engkau yang memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di tanah Mesir sampai kepada waktu ini kepada Israel dan kepada umat manusia, sehingga Engkau membuat nama bagimu seperti yang ternyata pada waktu ini. Engkau telah membawa umatmu Israel keluar dari tanah Mesir dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dan dengan kedahsyatan yang besar. Dan Engkau telah memberikan kepada mereka negeri ini seperti yang telah Kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kemudian mereka memasuki dan mendudukinya, tetapi mereka tidak mendengarkan suaramu dan tidak berkelakuan menurut Tauratmu. Mereka tidak melakukan segala apa yang Kau perintahkan kepada mereka untuk dilakukan. Sebab itu Engkau melimpahkan kepada mereka segala malapetaka ini. Sesungguhnya tembok-tembok pengepungan yang dipakai untuk merebut kota telah sampai mendekatinya, oleh karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Maka kota itu telah diserahkan kepada orang-orang Kasdim yang memeranginya. Maka apa yang Kau firmankan itu telah terjadi. Sungguh Engkau sendiri melihatnya. Namun Engkau, ya Tuhan Allah, telah berfirman kepadaku, belilah ladang itu dengan perak dan panggillah saksi-saksi. Padahal kota itu telah diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Firman Tuhan datang kepada Yeremia, bunyinya, sesungguhnya Akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil? Saya ulangi. Sesungguhnya Akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya Aku berikan kota ini ke dalam tangan orang-orang Kasdim dan ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babil, dan ia akan merebutnya. Orang-orang Kasdim yang memerangi kota ini akan datang membakarnya dan menghanguskannya, serta dengan rumah-rumah yang di atas sotohnya. Orang membakar korban kepada Baal dan mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain untuk menimbulkan sakit hatiku. Sebab orang Israel dan orang Yehuda hanyalah melakukan yang jahat di mataku sejak masa mudanya. Sungguh, orang Israel hanya menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tangan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ya, kota ini telah membangkitkan murka dan kehangatan amarahku, mulai dari hari didirikannya sampai hari ini, sehingga aku harus menyingkirkannya dari hadapanku, karena segala kejahatan yang dilakukan oleh orang Israel dan orang Yehuda untuk menimbulkan sakit hatiku oleh mereka sendiri, raja-raja mereka, pemuka-pemuka mereka, imam-imam mereka, nabi-nabi mereka, orang Yehuda, dan penduduk Yerusalem. Mereka membelakangi aku dan tidak menghadap kepadaku, dan sekalipun aku mengajar mereka terus-menerus, tiada mereka mau mendengarkan atau menerima penghajaran. Mereka menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikkan di rumah yang di atasnya namaku diserukan untuk menajiskannya. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal di lembah Ben Hinnom, untuk mempersembahkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka kepada Molok sebagai korban dalam api, sekalipun aku tidak pernah memerintahkannya kepada mereka, dan sekalipun hal itu tidak pernah timbul dalam hatiku, yakni hal melakukan kejijikan ini, sehingga Yehuda tergelincir ke dalam dosa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai kota ini, yang engkau katakan telah diserahkan ke dalam tangan Raja Babil karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Sesungguhnya aku mengumpulkan mereka dari segala negeri, kemana aku mencerai-beraikan mereka karena murkaku, kehangatan amarahku, dan gusarku yang besar.
dan aku akan mengembalikan mereka ke tempat ini dan akan membuat mereka diam dengan tenteram. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah, sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Aku akan bergirang karena mereka untuk berbuat baik kepada mereka, dan aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan, dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku. Sebab beginilah firman Tuhan, seperti aku mendatangkan kepada bangsa ini segenap malapetaka yang hebat ini, demikianlah aku mendatangkan ke atas mereka keberuntungan yang kujanjikan kepada mereka. Orang akan membeli ladang lagi di negeri ini yang kamu katakan, itu adalah tempat tandus tanpa manusia dan hewan. Itu telah diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Orang akan membeli ladang-ladang dengan perak, menulis surat pembelian, memeteraikannya, dan memanggil saksi-saksi di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, di kota-kota Yehuda, di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, dan di kota-kota tanah Negeb. Sebab aku akan memulihkan keadaan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saya lanjutkan membaca Yeremia 33. Janji pemulihan keadilan Yerusalem dan Yehuda. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Beginilah firman Tuhan, di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu, tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Di daerah ini yang sudah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, dan di segala kotanya akan ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala yang membaringkan kambing domba di situ. Di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, di kota-kota tanah Negeb, di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, dan di kota-kota Yehuda, kambing domba akan lewat lagi dari bawah tangan orang yang menghitungnya. Demikianlah firman Tuhan. Perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tenteram, dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel, dan keturunan imam-imam orang Lewi tidak akan terputus mempersembahkan korban bakaran di hadapanku, dan membakar korban sajian, dan mengorbankan korban sembelian sepanjang masa. Firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan, jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak datang lagi pada waktunya, maka juga perjanjianku dengan hambaku Daud dapat diingkari, sehingga ia tidak mempunyai anak lagi yang memerintah di atas tahtanya. Begitu juga perjanjianku dengan orang-orang Lewi, yakni imam-imam yang menjadi pelayanku. Seperti tentara langit tidak terbilang, dan seperti pasir laut tidak tertakar, demikianlah aku akan membuat banyak keturunan hambaku Daud dan orang-orang Lewi yang melayani aku. Firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya, tidakkah kau perhatikan apa yang dikatakan orang-orang ini? Kedua kaum keluarga yang dipilih Tuhan itu telah ditolaknya. Dengan demikian mereka menghina umatku, dianggapnya bukan suatu bangsa lagi. Beginilah firman Tuhan, jika aku tidak menetapkan perjanjianku dengan siang dan malam dan aturan langit dan bumi, maka juga aku pasti akan menolak keturunan Yakub dan hambaku Daud, sehingga berhenti mengangkat dari keturunannya orang-orang yang memerintah atas keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Sebab aku akan memulihkan keadaan mereka dan menyayangi mereka. Demikianlah saya telah membaca Yeremia sampai dengan Yeremia yang ke-33. Dan saya akan melanjutkan Yeremia berikutnya, yaitu Yeremia 34, tentang Yeremia memberitahukan nasib terakhir Raja Zedekia pada kesempatan yang akan datang. Sekian, terima kasih.